Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Mari simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. Kompetensi dasar 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Anak-anak ibu masih ingatkah anak-anak ibu dengan materi kita sebelumnya? Ya, kita telah mempelajari apa itu ide pokok. Nah, kita juga telah mempelajari bahwa ide pokok itu sama seperti dengan pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, atau disebut juga dengan pikiran utama. Pokok pikiran merupakan gagasan dasar yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran berfungsi sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan suatu paragraf. Menemukan ide pokok atau pokok pikiran. Nah, anak-anak ibu, masih ingatkah anak-anak ibu dengan materi kita sebelumnya? Bagaimana langkah-langkah menemukan sebuah ide pokok yang ada pada paragraf? Nah, langkah yang pertama adalah membaca teks dengan seksama. Kemudian memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf. Langkah selanjutnya, menemukan kalimat yang mengandung pernyataan yang lebih umum. Dan langkah yang terakhir, merumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Nah, langkah-langkah ini wajib anak ibu pahami dan dihafal ya. Bu, kami masih bingung nih bagaimana sih caranya menentukan pokok pikiran sebuah paragraf? Nah, anak-anak ibu tidak perlu bingung. Karena dalam setiap paragraf terdapat pokok pikiran, baik itu tertulis secara jelas di dalam teks maupun tidak, atau dalam artian tersirat. Nah, pokok pikiran ini dapat kamu kenali dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan, apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut? Nah, cara yang kedua adalah dengan menemukan kalimat utama pada paragraf dan menyimpulkan pokok pikiran. Menentukan pikiran pokok dari kalimat utama. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita menemukan kalimat utama, kita dapat menentukan pokok pikiran atau pikiran pokok dari kalimat utama tersebut dengan 3 cara. Cara yang pertama, mengambil langsung dari kalimat utama. Cara yang kedua, mengurangi kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat utama. Dan cara yang ketiga, membalik kata-kata dalam kalimat utama atau menyimpulkannya. Cara pertama untuk menentukan pokok pikiran atau ide pokok dari kalimat utama, yang pertama adalah mengambil langsung seluruh kalimat dari kalimat utamanya. Nah, contohnya paragraf berikut. Anak-anak ibu perhatikan ya, ibu akan membacakan paragrafnya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, kalimat utama pada paragraf ini berada di awal paragraf. Ingat, berarti kalau kalimat utamanya berada di awal paragraf, jenis paragraf ini berdasarkan letak kalimat utamanya adalah paragraf. Ya, benar anak-anak ibu, paragraf deduktif. Nah, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, maka
Untuk cara yang pertama menyimpulkan pokok pikiran dari kalimat utama, yaitu mengambil langsung dari kalimat utamanya. Kita sudah temukan kalimat utamanya. Maka pokok pikiran untuk paragraf ini adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Selanjutnya, cara kedua dalam menentukan ide pokok dengan mengurangi kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat utama. Nah, perhatikan paragrafnya. Paragrafnya masih sama tentang buah kedondong. Kalimat utamanya kita telah tentukan tadi. Kalimat utamanya untuk paragraf ini adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, untuk cara yang kedua mengurangi kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat utama, maka pokok pikirannya menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi kata buahnya kita kurangi. Karena kedondong sendiri itu kita semua sudah tahu bahwa itu adalah jenis buah. Selanjutnya, cara yang ketiga untuk menentukan ide pokok adalah membalikan kata-kata dalam kalimat utama atau menyimpulkannya. Perhatikan kembali paragraf yang akan Ibu bacakan. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, pokok pikirannya sesuai dengan cara yang ketiga, membalikkan kata-kata dalam kalimat utama, atau kita dapat juga menyimpulkannya, maka pokok pikirannya bisa saja manfaat buah kedondong, bisa juga berbagai manfaat buah kedondong, atau juga khasiat buah kedondong. Ketiga-tiganya memiliki makna yang sama dalam ide pokoknya, ya. Ketiga-tiganya mewakili apa ide pokok dari paragraf yang ada. Anak-anak Ibu, mari baca teks yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Anak-anak Ibu dapat mempause videonya dan membaca teks yang ada. Kemudian, setelah anak-anak Ibu membaca teksnya, mari coba temukan ide pokok masing-masing paragraf. Coba tulis terlebih dahulu di buku coret-coret kamu. Setelah ini kita akan membahasnya. Anak-anak Ibu, mari kita bahas satu persatu ide pokok atau pokok pikiran masing-masing paragraf. Untuk paragraf yang pertama, ya, ada yang sama jawabannya. Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Nah, ide pokoknya diambil dari kalimat utama secara keseluruhan, jadi menggunakan cara yang pertama. Bagaimana dengan paragraf kedua? Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus. Bahkan bisa dibilang sangat kurus. Nah, masih sama ya anak-anak Ibu, kalimat utamanya secara keseluruhan diambil untuk ide pokok paragraf kedua. Untuk paragraf yang ketiga, Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Masih sama, kalimat utamanya digunakan seluruhnya untuk ide pokok. Paragraf yang keempat, prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Nah, anak-anak Ibu, untuk paragraf yang keempat ini juga masih sama, ya. Dengan cara yang pertama, mengambil keseluruhan kalimat utama untuk ide pokoknya. Selanjutnya yang kelima, prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Ya,
ini menggunakan cara yang kedua ya, hanya dengan mengurangi kalimat utamanya. Jadi ide pokok itu ditentukan dari kalimat utama yang beberapa katanya dikurangi. Ya, yang dari awalnya masalah prestasi yang diraih Ade Rai tidak perlu diragukan lagi, ide pokoknya menjadi prestasi yang diraih Ade Rai tidak perlu diragukan lagi. Untuk paragraf yang keenam, berkat prestasinya itulah Ade Rai turut mempromosikan Binaraga di Indonesia. Ya, yang ini contohnya masih sama seperti paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya, itu untuk ide pokok yang mengambil keseluruhan kalimat utamanya. Untuk paragraf yang ketujuh, ide pokoknya, setelah pensiun sebagai atlet, Ade Rai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Ya, untuk paragraf ketujuh ada beberapa kata yang diganti, maka penentuan ide pokoknya itu berdasarkan cara yang kedua. Ya, kalimat utamanya dikurangi beberapa kata. Sampai di sini anak-anak ibu mengerti ya, banyak berlatih di rumah. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak ibu. Untuk tugas pengetahuan, mari kerjakan tugas yang ada pada LKS tema 1 halaman 67. Kerjakanlah bagian yang pertama, soal nomor 1 sampai dengan 5. Kerjakan di buku tugas dengan baik dan tulisan yang rapi. Ingat, hanya tulis jawabannya saja. Jangan lupa sertakan tanggal pemberian tugas hari ini. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu tetap semangat ya belajarnya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.